Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mendengarkan dalam sunyi, dunia ini ibarat samudera yang luas, indah dari kejauhan, namun ganas ketika gelombangnya datang bertubi-tubi. Ada hari-hari ketika ombak itu hanya membelai kaki kita. Tetapi ada pula masa di mana gelombangnya menghantam dada tanpa henti, hingga nafas terasa sempit, dan hati seolah kehilangan daratan untuk berpijak. Banyak manusia hari ini berjalan dengan raga yang tampak utuh, tersenyum di hadapan sesama, menjalankan peran sosial dengan baik. Namun di balik semua itu, batinnya remuk redam. Ada beban yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa menekan jauh lebih berat daripada beban fisik apapun. Beban yang tidak bisa diturunkan hanya dengan istirahat, tidak bisa disembuhkan hanya dengan liburan, dan tidak bisa hilang hanya dengan pujian manusia. Jika saat ini engkau merasa lelah, ketahuilah, kelelahan itu bukan selalu tanda kelemahan. Bukan pula bukti bahwa engkau gagal. Seringkali, rasa lelah adalah bahasa halus dari ruh yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Ia sedang berbisik bahwa selama ini engkau terlalu lama bersandar pada sandaran yang rapuh. Ia sedang merindukan tempat pulang yang tidak goyah oleh waktu, tidak runtuh oleh keadaan, dan tidak berubah oleh penilaian manusia. Ada kelelahan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari usaha terus-menerus untuk menjadi kuat sendirian, usaha untuk mengendalikan segalanya, usaha untuk memastikan masa depan berjalan sesuai rencana pikiran, usaha untuk terlihat baik-baik saja, meski hati sedang berdarah, dan tanpa sadar. Usaha inilah yang paling melelahkan jiwa, karena roh manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam tekanan kendali. Ia diciptakan untuk hidup dalam ketergantungan suci. Ia berasal dari tiupan cahaya ilahi, dan tidak akan pernah benar-benar tenang jika sandarannya bukan sumber cahaya itu sendiri. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita lepaskan sejenak segala keriuhan pikiran. Turunkan volume suara dunia yang selama ini terlalu bising di kepala. Izinkan dirimu berhenti, bukan untuk menyerah, tetapi untuk kembali. Masuklah ke dalam keheningan, ke ruang terdalam di mana tidak ada tuntutan, tidak ada peran, tidak ada topeng. Di sana, engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup menjadi diri yang jujur, dengan segala lelah dan rapuhnya. Dalam keheningan itu, coba dengarkan denyut jantungmu. Ia berdetak setia, tanpa pernah meminta izin darimu. Nafas keluar dan masuk, tanpa menunggu perintah pikiranmu. Bukankah ini sebuah isyarat halus bahwa sejak awal, bukan engkau yang memegang kendali penuh? Lalu mengapa kita sering hidup seolah-olah semua beban harus kita pikul sendiri? Mengapa kita memaksa pundak yang rapuh untuk menanggung urusan yang bahkan langit dan bumi tidak pernah mengklaim sebagai miliknya? Disinilah sebuah pertanyaan besar. Perlu diajukan dengan jujur, bukan untuk dijawab oleh logika, tetapi untuk direnungkan oleh hati. Siapakah sebenarnya yang memegang kendali hidup ini? Apakah benar kita, dengan rencana-rencana yang mudah hancur, dengan emosi yang naik turun, dengan pikiran yang seringkali salah menebak arah? Ataukah ada zat maha lembut yang sejak awal mengatur detak jantungmu, mengalirkan nafas ke paru-parumu, dan menjaga hidupmu, bahkan ketika engkau lupa bersyukur? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk melemahkan. Justru sebaliknya, ia adalah pintu pertama menuju kelegaan. Karena saat engkau mulai menyadari bahwa tidak semua harus kau kendalikan, disitulah beban perlahan mulai retak. Bagian ini adalah undangan, bukan perintah. Undangan untuk berhenti sejenak dari perlombaan melelahkan, menjadi penguasa hidup.
Dan bersiaplah, karena setelah kesadaran awal ini, kita akan melangkah lebih dalam, menuju pengakuan yang menggetarkan, bahwa kelemahan bukan aib, melainkan pintu pertama, menuju tawakal yang membebaskan. Setelah kita berani berhenti sejenak, dan menoleh ke dalam keheningan, kini kita dihadapkan pada satu kenyataan, yang seringkali tidak nyaman bagi ego, bahwa sebagian besar penderitaan batin manusia, lahir bukan karena dunia yang terlalu keras, melainkan karena kita terlalu keras, memaksakan diri untuk mengendalikan dunia. Sejak kecil, kita diajarkan untuk merencanakan hidup dengan rapi, menyusun langkah demi langkah, menentukan target, menggantungkan harapan setinggi mungkin. Tidak ada yang salah dengan usaha dan ikhtiar. Namun tanpa disadari, perlahan tumbuh keyakinan halus di dalam dada, bahwa kitalah sutradara utama atas nasib kita sendiri. Kita mulai percaya bahwa jika kita cukup cerdas, cukup bekerja keras, cukup berpikir positif, maka hidup harus tunduk pada kehendak kita. Dan disinilah ilusi itu bekerja dengan lembut, tidak terasa, hingga suatu hari, kenyataan datang menghantam. Seperti gelombang besar di tengah laut. Rencana yang kita susun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Orang yang kita harapkan tetap tinggal, pergi tanpa aba-aba. Usaha yang kita bangun dengan penuh cinta, jatuh tanpa sempat berpamitan. Dan saat itu terjadi, bukan hanya rencana yang hancur, tetapi juga rasa aman kita. Kita merasa seolah dunia kiamat. Hati memberontak, pikiran berisik, dan batin dipenuhi pertanyaan. Mengapa ini terjadi padaku? Padahal, yang sebenarnya sedang runtuh, bukan dunia, melainkan klaim kuasa, yang diam-diam kita bangun di dalam diri. Disinilah titik awal penderitaan batin manusia, bukan pada kehilangan itu sendiri, tetapi pada keyakinan bahwa kita seharusnya memiliki kuasa atas sesuatu yang sejak awal bukan milik kita. Kesadaran spiritual sejati tidak dimulai dari merasa kuat, tetapi dari keberanian mengakui kelemahan, mengakui dengan jujur di relung hati yang paling dalam, bahwa kita ini makhluk yang rapuh, bahwa kita tidak memiliki daya untuk menggerakkan satu jari pun tanpa izinnya, apalagi untuk mengatur masa depan yang masih tertutup kabut gaib, mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sebuah kekalahan. Ia adalah kejujuran spiritual, dan kejujuran inilah fondasi pertama ketenangan hakiki. Selama kita berpura-pura kuat, jiwa akan terus tegang. Namun saat kita berani berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu," saat itulah pintu pertolongan perlahan terbuka. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoba memindahkan gunung dengan tangannya sendiri. Bukan gunung yang bergeser, tetapi tangannya yang terluka. Begitulah keadaan kita ketika mencoba memikul seluruh urusan hidup dengan pundak yang terbatas, tanpa melibatkan pemilik semesta. Kita sering lupa bahwa bahkan tubuh ini bukan sepenuhnya milik kita. Detak jantung berdetak tanpa menunggu perintah pikiran. Nafas keluar dan masuk tanpa kita kendalikan secara sadar. Jika untuk urusan paling vital saja kita tidak berkuasa, lalu mengapa kita begitu tersiksa memikirkan hari esok yang bahkan belum tentu kita temui? Ada kesombongan yang sangat halus di dalam batin manusia. Bukan kesombongan yang berteriak, melainkan kesombongan yang berbisik. Aku harus bisa mengatur semuanya. Aku tidak boleh gagal. Aku harus memastikan semuanya aman. Kesombongan inilah yang melahirkan kegelisahan kronis, karena ia menempatkan beban ilahi di atas pundak manusia. Setiap kegelisahan sejatinya
adalah alarm lembut. Ia tidak datang untuk menyiksamu, tetapi untuk mengingatkan. Engkau sedang menjel dari pusat ketenangan. Engkau sedang berdiri di posisi yang bukan tempatmu. Manusia tidak diciptakan sebagai pengendali mutlak, melainkan sebagai hamba. Dan justru dalam posisi kehambaan itulah manusia menemukan kemuliaannya. Ketika ego pengendali mulai runtuh, tanah hati menjadi gembur, siap menerima benih tawakal yang kelak akan tumbuh menjadi pohon ketenangan. Pada titik ini, kita belum diminta untuk langsung berserah. Kita hanya diminta jujur. Jujur bahwa selama ini, kita terlalu lelah. Karena ingin menjadi Tuhan kecil bagi diri kita sendiri. Dan dari kejujuran inilah, perjalanan menuju tawakal sejati akan dimulai. Setelah ego pengendali mulai runtuh, dan kita berani mengakui kelemahan sebagai hamba, muncullah satu pertanyaan halus di dalam batin. Jika bukan aku yang mengendalikan segalanya, lalu bagaimana seharusnya aku berjalan di dunia ini? Disinilah banyak orang keliru memahami tawakal. Sebagian mengira tawakal adalah sikap pasrah yang pasif, seolah-olah duduk diam tanpa usaha, menunggu takdir turun dari langit. Padahal, tawakal sejati justru menuntut kesadaran batin yang sangat aktif. Tawakal bukanlah berhenti bekerja, melainkan berhenti bersandar pada hasil kerja. Tawakal adalah keadaan di mana tanganmu bergerak dengan sungguh-sungguh, namun hatimu beristirahat dengan tenang. Di dalam genggamannya, engkau berikhtiar sepenuh daya, tetapi tidak meletakkan jiwamu di ujung keberhasilan atau kegagalan. Inilah keseimbangan yang halus antara syariat dan hakikat. Syariat mengajarkan kita untuk berusaha, berjalan, menanam, dan berjuang. Hakikat mengajarkan kita bahwa yang menumbuhkan, yang menggerakkan hasil, dan yang menentukan buahnya bukanlah tangan kita, melainkan Allah semata. Ketegangan batin muncul ketika ada jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang Allah takdirkan. Semakin kuat kita menggenggam keinginan, semakin sakit saat takdir berjalan ke arah yang berbeda. Bukan karena takdir itu buruk, tetapi karena genggaman ego terlalu keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan lembut. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, melainkan undangan untuk mempercayainya, bahwa ada hikmah yang bekerja jauh melampaui jangkauan pikiran kita, bahwa kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang manis bagi ego, tetapi selalu tepat bagi jiwa. Menyerahkan urusan kepada Allah berarti kita mempercayakan hidup kepada Al-Wakil, Zat yang Maha Mewakili. Saat kita mengucapkan, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, kita sedang meletakkan seluruh beban di pundak yang tidak pernah letih. Bayangkan betapa tenangnya hati saat sebuah urusan besar kita serahkan kepada seseorang yang benar-benar kita percaya. Lalu bagaimana jika urusan itu kita serahkan kepada Zat yang mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus? Tidak ada satu detail pun dalam hidupmu yang luput dari pengawasannya, yang penuh kasih. Setiap ujian yang datang sejatinya adalah undangan halus dari Allah. Undangan untuk kembali bersimpuh, untuk kembali merasakan manisnya bergantung. Beban berat itu bukan tanda murka, melainkan cara Allah meruntuhkan dinding kesombongan yang diam-diam kita bangun di hati. Dalam tradisi tasawuf, tawakal bukan sekadar sikap mental, melainkan sebuah makam rohani
kedudukan spiritual yang tinggi, di mana seorang hamba tidak lagi diguncang oleh ketakutan akan kemiskinan, kegagalan, atau penilaian manusia. Baginya, semua itu hanyalah bayangan yang bergerak sesuai kehendak cahaya. Orang yang bertawakal tidak mengikat jiwanya pada hasil. Ia bekerja sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai transaksi dunia. Ia menanam benih dengan penuh cinta, lalu melepaskannya ke dalam tanah, tanpa kecemasan berlebihan. Ia tahu, Allah yang akan mengirimkan hujan, Allah yang akan memberi kesuburan, dan Allah pula yang menentukan kapan dan bagaimana benih itu tumbuh. Inilah cinta tertinggi dalam tawakal. Karena tidak mungkin seseorang berserah tanpa rasa percaya, dan tidak mungkin ada percaya tanpa rasa cinta. Saat engkau mencintai Allah, engkau akan menerima ketetapannya dengan lapang. Meski ego merasa perih, engkau mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah memberikan racun kepada hambanya. Apa yang tampak pahit di lidah ego sering kali adalah obat bagi jiwa yang sedang sakit. Dan ketika pemahaman ini mulai berakar, tawakal tidak lagi terasa sebagai kehilangan kendali, melainkan sebagai pulang ke dalam pelukan yang aman. Dari sinilah, kita akan melangkah lebih dalam, menuju cara-cara praktis. Bagaimana menyerahkan beban itu dalam setiap tarikan nafas, agar tawakal tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar dialami. Setelah kita memahami tawakal sebagai cinta dan kepercayaan mutlak, maka muncul satu kebutuhan yang sangat manusiawi. Bagaimana cara mempraktikannya dalam hidup sehari-hari? Bagaimana agar tawakal tidak berhenti di lisan dan pemahaman, tetapi turun ke dalam nafas, mengalir di detak jantung, dan terasa nyata di dalam dada? Disinilah para arif billah menunjukkan sebuah jalan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Nafas. Nafas bukan sekadar proses biologis. Ia adalah tali halus yang menghubungkan alam syahadah, dunia yang tampak, dengan alam malakut, dunia yang tak kasat mata. Selama nafas masih keluar masuk, selama itu pula Allah sedang memberi kita kehidupan. Dari detik ke detik, tanpa pernah meminta imbalan. Sadarkah kita bahwa nafas adalah nikmat yang paling sering dilupakan, padahal ia adalah yang paling setia? Ketika nafas disertai zikir, ia berubah menjadi cahaya. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang membersihkan hati dari lapisan-lapisan kegelisahan. Setiap tarikan nafas yang sadar adalah undangan untuk kembali pulang. Setiap hembusan nafas adalah kesempatan untuk melepaskan beban. Duduklah dengan tenang. Tidak perlu posisi yang rumit. Cukup hadirkan kesadaran. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Rasakan udara memasuki dada. Saat nafas masuk, bisikkan di dalam hati, Allah. Bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Lalu hembuskan nafas perlahan. Saat nafas keluar, lepaskan semua yang menekan. Kekhawatiran, ketakutan, rencana yang belum tentu terjadi, penyesalan masa lalu. Biarkan ia keluar bersama nafas. Disinilah sinkronisasi terjadi. Nafas, detak jantung, dan asma Allah mulai berjalan seirama. Jantung berdetak bukan lagi sebagai alarm kecemasan, tetapi sebagai tasbih yang hidup. Setiap denyut berkata, engkau ada dalam penjagaannya. Dalam setiap hembusan nafas, ego perlahan dilepaskan. Ego yang ingin mengatur segalanya. Ego yang takut kehilangan. Ego yang ingin diakui. Semua itu dilembutkan. Bukan dilawan, tetapi diserahkan. Inilah latihan hidup di saat ini. Bukan hidup di masa lalu yang sudah mati, dan bukan hidup di masa depan yang belum lahir. Sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan,
melainkan dari pikirannya sendiri, yang melompat-lompat di luar momen sekarang. Saat engkau benar-benar hadir dalam nafas, masa lalu kehilangan cengkeramannya, dan masa depan kehilangan ancamannya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa Allah sedang membersamaimu. Di detik ini, inilah tazkiyatun nafs yang sesungguhnya, penyucian jiwa, yang tidak menunggu momen besar, tetapi terjadi di setiap detik kehidupan. Setiap nafas menjadi kesempatan bertaubat. Setiap kesadaran menjadi zikir. Dan di puncak latihan ini, ucapkanlah dengan penuh rasa, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini bukan sekadar doa. Ia adalah transaksi spiritual. Saat engkau mengucapkannya dengan sadar, engkau sedang menyerahkan kontrak hidup kepada Allah. Engkau berkata dengan jujur, aku sudah berusaha. Sekarang aku percaya. Ulangi kalimat itu, sambil menarik dan menghembuskan nafas. Bukan untuk memaksa tenang, tetapi untuk membiarkan ketenangan turun dengan sendirinya. Karena ketenangan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang diizinkan hadir. Lakukan latihan ini di tengah kesibukan, di sela pekerjaan, di saat gelisah, bahkan di tengah ujian. Engkau tidak perlu lari ke gunung atau menunggu kondisi ideal. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dan ketika zikir nafas ini menjadi kebiasaan batin, engkau akan merasakan perubahan yang halus. Beban hidup tidak selalu hilang, tetapi hatimu menjadi lebih lapang untuk memikulnya. Masalah tetap ada, namun tidak lagi menguasai jiwa. Dari sinilah, kita akan melangkah menuju satu pemahaman yang lebih dalam, bahwa semua kejadian hidup bukanlah kebetulan, melainkan bahasa cinta Allah yang sedang berbicara kepada hambanya. Setelah jiwa mulai belajar bernapas dengan sadar, melepas beban sedikit demi sedikit, maka akan muncul satu kesadaran yang sangat jujur. Selama ini, manusia terlalu lelah karena berusaha menjadi wakil bagi dirinya sendiri. Kita mengurus segalanya sendirian. Kita mengatur skenario, menyusun rencana, menghitung kemungkinan, lalu panik saat kenyataan tidak sesuai harapan. Padahal, jiwa manusia tidak diciptakan untuk memikul seluruh urusan hidup sendirian. Ia diciptakan untuk bersandar. Disinilah kita mengenal satu nama Allah yang sangat menenangkan, Al-Wakil, Zat yang mewakili seluruh urusan hambanya dengan kesempurnaan yang tak tertandingi. Jika di dunia kita mencari pengacara terbaik untuk membela perkara besar, maka Al-Wakil adalah pembela yang mengetahui seluruh detail semesta, tidak pernah lengah, dan tidak pernah berkhianat. Ketika engkau menyerahkan urusanmu kepada Al-Wakil, itu bukan tanda kelemahan, melainkan puncak kecerdasan spiritual, karena engkau berhenti melawan arus takdir, dan mulai berenang searah dengan kebijaksanaan ilahi. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala. Secara lahiriah, tidak ada satu pun sebab dunia yang bisa menyelamatkannya. Namun pada titik itulah, beliau menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan api yang biasanya membakar, berubah menjadi dingin dan keselamatan. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, bukan karena api kehilangan sifatnya, tetapi karena Allah adalah Al-Wakil, yang berkuasa atas sebab dan akibat. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Di hadapannya terbentang laut, di belakangnya pasukan Fir'aun mengejar. Secara logika, itu adalah jalan buntu. Namun saat Musa berserah dan percaya, Allah membuka jalan di tempat yang tak pernah terbayangkan. Laut terbelah bukan karena tongkat Musa, tetapi karena Musa tidak lagi mengandalkan tongkatnya, melainkan Al-Wakil. Seringkali doa-doa kita terasa tertunda.
Kita bertanya, "Ya Allah, mengapa Engkau diam?" Padahal, penundaan bukanlah penolakan. Ia adalah proses pendewasaan jiwa. Allah tahu, jika doa itu dikabulkan terlalu cepat, jiwa kita belum siap memikulnya. Seperti seorang ayah yang tidak memberikan pisau tajam kepada anak kecil, bukan karena tidak sayang, tetapi karena cinta yang melindungi. Allah lebih menyayangi akhirat kita daripada kesenangan dunia yang sementara. Apa yang terasa nikmat sekarang bisa saja menjadi beban di kemudian hari. Dan apa yang terasa berat hari ini bisa jadi adalah penyelamat di hari penghisaban. Luka batin yang kita rasakan bukan selalu tanda kehancuran. Dalam banyak kasus, ia justru menjadi celah, tempat cahaya ilahi masuk. Hati yang retak lebih mudah ditembus cahaya dibanding hati yang keras oleh kesombongan. Makrifat hadir sebagai obat bagi penyakit jiwa, bukan dengan menghapus ujian, tetapi dengan mengubah cara kita memandangnya. Ketika seseorang mengenal Allah dengan benar, ia tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulai bertanya, "Apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini?" Kegagalan yang kita tangisi seringkali adalah perlindungan yang tersembunyi. Pintu yang tertutup bisa jadi menyelamatkan kita dari ruangan yang akan menghancurkan jiwa. Hubungan yang gagal, pekerjaan yang lepas, atau rencana yang runtuh, mungkin adalah bentuk penjagaan Allah dari sesuatu yang tidak sanggup kita lihat. Saat kesadaran ini tumbuh, musibah tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai bahasa cinta yang sedang diajarkan Allah kepada hambanya. Bahasa yang tidak selalu lembut di telinga ego, tetapi selalu jujur bagi jiwa. Dan ketika kita benar-benar mempercayakan hidup kepada Al-Wakil, ada satu perubahan besar yang terjadi. Ketakutan perlahan larut, dan digantikan oleh ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dari titik inilah, kita akan melangkah menuju tahap terakhir. Bagaimana hidup yang bertawakal, mengubah cara kita memandang dunia, dan bagaimana dunia akhirnya tidak lagi menjadi tuan, melainkan pelayan bagi jiwa yang telah pulang. Setelah kita belajar membaca takdir sebagai bahasa cinta Allah, maka tibalah kita pada satu gerbang yang paling sunyi dan paling menentukan dalam perjalanan ruhani. Kematian ego. Ego adalah musuh terbesar manusia. Namun ia jarang disadari. Ia tidak selalu tampil sebagai kesombongan yang kasar, melainkan sering menyamar sebagai kebutuhan untuk diakui, keinginan untuk terlihat benar, dan dorongan halus untuk menjadi pusat perhatian. Ego berkata, "Lihat aku." Padahal ruh berkata, "Biarkan Allah saja." Selama ego memimpin, hati tidak pernah benar-benar tenang. Karena ego hidup dari perbandingan, dari pujian, dan dari validasi manusia. Ia lelah, namun tidak pernah berhenti menuntut. Ia ingin mengendalikan, namun takut kehilangan kendali. Kematian ego bukan berarti hilangnya kepribadian, melainkan lahirnya kesadaran sejati. Ia bukan kehancuran, tetapi kebangkitan ruh. Seperti biji yang harus pecah agar pohon bisa tumbuh, demikian pula ego harus runtuh agar cahaya ruh memancar. Saat ego dilepaskan, kita tidak lagi terikat pada citra diri, tidak lagi sibuk menjaga reputasi, tidak lagi gelisah terhadap penilaian manusia. Yang penting bukan lagi apa kata mereka, tetapi apa ridhonya. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Keheningan batin mulai terasa saat ego berhenti berbicara. Bukan keheningan karena dunia sunyi, tetapi keheningan karena hati tidak lagi ribut menuntut. Dalam keheningan inilah identitas sejati terungkap, bukan sebagai pemilik hidup, tetapi sebagai hamba.
Sujud adalah simbol tertinggi dari penyerahan total ini. Ketika dahi menyentuh bumi, ego diluruhkan, dan ruh diangkat. Sujud bukan sekadar gerakan fisik, melainkan pengakuan batin. Ya Allah, aku tidak tahu apa-apa tanpa bimbingan-Mu. Dalam sujud yang sadar, tidak ada tuntutan, tidak ada keluhan, yang ada hanyalah kehadiran. Dan disitulah ketenangan turun tanpa diminta. Belajarlah untuk diam bersama Allah. Bukan diam yang kosong, tetapi diam yang penuh kesadaran. Diam yang mendengar bisikan hati dan merasakan kasih-Nya tanpa perantara kata. Kadang, jawaban Allah tidak datang sebagai solusi, tetapi sebagai ketenangan yang membuat masalah kehilangan kekuatannya. Dari keheningan ini, lahirlah sabar, bukan sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kelapangan hati. Sabar bukan berarti menahan marah, tetapi menerima dengan lapang. Bukan menekan perasaan, tetapi mempercayakan hasil. Orang yang sabar tidak terburu-buru menilai takdir. Ia memberi ruang bagi hikmah untuk muncul. Ia tidak panik saat diuji, dan tidak sombong saat diberi. Karena ia tahu, semua hanyalah titipan. Husnudzon kepada Allah menjadi nafas kehidupan. Berbaik sangka bukan karena keadaan selalu baik, tetapi karena Allah selalu baik. Dan dari husnudzon inilah syukur tumbuh dengan alami. Syukur yang tidak bergantung pada kelimpahan, tetapi pada kesadaran. Syukur dan husnudzon adalah magnet ketenangan. Semakin sering keduanya hadir, semakin ringan beban jiwa. Karena hati tidak lagi melawan kenyataan, melainkan berdamai dengannya. Pada titik ini, terjadilah transformasi diri yang sejati. Identitas lama runtuh. Dari manusia yang ingin mengendalikan segalanya, kita berubah menjadi hamba yang percaya sepenuh jiwa. Dan saat engkau menjadi hamba sejati, dunia kehilangan kuasanya atasmu. Ia tidak lagi menekan, tidak lagi menipu, tidak lagi memenjarakan. Dari sinilah, kita akan sampai pada penutup perjalanan ini. Sebuah kehidupan di mana dunia menjadi pelayan, dan Allah satu-satunya tujuan. Setiap perjalanan ruhani selalu diawali oleh malam yang gelap. Malam ketika jiwa kehilangan pegangan. Ketika doa terasa hampa, dan harapan seolah menjauh. Namun ketahuilah, malam yang paling gelap adalah pertanda fajar sudah sangat dekat. Jika engkau sedang berada di titik terendah hidupmu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat-Nya tidak pernah menunggu kita menjadi sempurna. Ia turun justru saat kita remuk, saat ego runtuh, dan saat hati benar-benar jujur mengakui ketidakberdayaan. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Kitalah yang sering merasa jauh, karena terlalu sibuk memegang dunia. Padahal, setiap air mata yang jatuh, setiap helaan nafas yang berat, selalu berada dalam pengawasan-Nya yang penuh kasih. Ujian bukan tanda kebencian, melainkan alat penyaring jiwa. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, jiwa dimurnikan oleh ujian. Yang rapuh akan hancur, yang tulus akan bersinar. Dan hanya jiwa yang bersih, yang mampu merasakan manisnya kedekatan. Gantungkanlah harapan hanya kepada Yang Maha Hidup. Manusia mengecuakan, karena mereka juga rapuh. Keadaan berubah, karena dunia memang tidak tetap. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Dia hidup, mengetahui, dan selalu hadir. Ketika harapan digantungkan kepadanya, jiwa tidak lagi goyah oleh kehilangan. Karena engkau tahu, yang menggenggam hidupmu bukanlah makhluk, melainkan Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Tawakal bukan lagi sekadar konsep, tetapi menjadi gaya hidup. Dalam bekerja, engkau bertawakal. Dalam menunggu,
engkau bertawakal. Dalam kehilangan, engkau bertawakal. Dalam kelimpahan, engkau tetap bertawakal. Hatimu stabil, karena tidak bergantung pada keadaan. Inilah makna mati sebelum mati. Matinya ego sebelum jasad dikubur. Matinya ambisi duniawi yang berlebihan. Matinya kelekatan yang selama ini menyiksa jiwa. Yang hidup adalah ruh yang bersandar penuh kepada Allah. Saat engkau memandang dunia dengan mata makrifat, engkau menyadari satu hal. Dunia ini hanyalah mimpi yang singkat. Datang tanpa kita minta, pergi tanpa kita kuasa menahan. Maka mengapa jiwa harus disandarkan pada sesuatu yang pasti berlalu? Sekarang, berhentilah sejenak. Tarik nafas perlahan. Rasakan dada yang mulai lapang. Perhatikan beban yang perlahan memudar. Mungkin masalah belum selesai, tetapi hatimu tidak lagi tenggelam. Itulah tanda bahwa tawakal mulai bersemi. Evaluasilah batinmu dengan jujur. Beban apa yang selama ini kau pikul sendirian? Ketakutan apa yang terlalu lama kau simpan? Dan hari ini, apakah engkau siap meletakkannya di hadapan Allah? Ketahuilah, Allah tidak pernah meminta kita kuat sepanjang waktu. Yang Dia minta hanyalah kejujuran untuk bersandar. Dan saat engkau jatuh ke dalam tawakal yang sejati, engkau tidak jatuh ke kehampaan, melainkan jatuh ke dalam pelukan rahmat. Di sanalah engkau akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, kedamaian yang tidak bergantung keadaan, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu membersamaimu. Inilah jalan pulang. Bukan jalan yang ramai, tetapi jalan yang tenang. Bukan jalan yang penuh sorak, tetapi jalan yang penuh cahaya. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan tawakal kita, dan mengantarkan kita pulang dengan selamat ke dalam ridho-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.